Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku Eni Suci. Teman-teman, hari ini aku ingin berbagi sukacita, yaitu kemarin kita sekeluarga mendapat bantuan dari pemerintah Jepang. Jadi satu per kepala kita mendapat bantuan itu sekitar 100.000 yen. Jadi karena kita ini berlima, anak 3 dan saya dan suami 5 orang itu mendapat bantuan sekitar 500.000 yen, teman-teman. Nah ini sekitar 500.000 yen, teman-teman. 500.000 yen itu kalau dirupiahkan sekitar 70 juta ya. Nah mungkin sekitar itu ya. Jadi teman-teman, meskipun ini adalah kabar gembira yang sangat menyenangkan ya, di tengah-tengah pandemi ini, tentu saja kita tetap menggunakan uang ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kalau tidak perlu sekali kita tidak mengeluarkan uang ini ya. Jadi sebisa mungkin kita akan menyimpan uang ini, karena kita tidak tahu ya pandemi ini apakah segera berakhir. Kita tidak tahu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan apakah pandemi ini sudah berakhir. Karena tetap meskipun kita sudah tahu bahwa pandemi di Jepang ini sudah mulai banyak menurun dan banyak sekali orang yang terinfeksi itu banyak yang disembuhkan, kita tetap berjaga-jaga ya. Dan karena juga mungkin pabrik-pabrik meskipun pandeminya sudah mulai menurun, mungkin pabrik-pabriknya masih belum pulih ya, mengingat negara-negara lain pun pandeminya masih banyak yang belum berakhir ya. Jadi itu juga menjadi pukulan buat kita, berdampak buat pabrik-pabrik yang ada di Jepang juga. Kalau negara-negara lain belum pulih, tentu saja kita yang ada di Jepang ini mungkin ya tetap belum pulih juga ya, terutama pabrik-pabrik ya. Jadi sebisa mungkin kita akan menggunakan uang bantuan dari pemerintah Jepang ini. Kalau bisa kita tabung dulu, kita simpan dulu. Kalau tidak perlu sekali, tidak kita gunakan ya teman-teman. Jadi selama ini memang di Jepang juga banyak pabrik yang masih tutup, bahkan masih banyak teman-teman yang diliburkan. Dan semoga di tengah kita menghadapi pandemi ini, kita sama-sama dapat menjaga kesehatan, dapat menjaga stamina, terutama asupan makanan. Jadi sebisa mungkin kita kalau ada uang itu kita tidak berbelanja yang tidak diperlukan ya. Jadi kalau bisa kita berbelanja yang sesuai dengan kebutuhan ya. Tentu saja mungkin kebutuhan yang mendesak adalah makanan ya, makanan dan vitamin. Karena di tengah pandemi ini yang penting adalah kesehatan teman-teman ya. Jadi kalau badan kita sehat, itu mungkin kita sebisa mungkin dapat terhindar dari virus ya, kalau badan kita, stamina kita itu sehat ya. Jadi kalau bisa kita berusaha tetap olahraga, menjaga asupan makanan, menjaga vitamin, dan tentu saja kita banyak berdoa ya agar kita semua dihindarkan dari virus corona ini ya. Dan semoga virus corona ini segera berakhir dan kita semua segera dapat bekerja lagi dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman, juga kemarin saya baca di berita bahwa di pemerintah Jepang sini juga kalau kita orang yang kena PHK atau kesulitan di tengah pandemi ini, kita pun dapat mengajukan pinjaman ya. Jadi untuk visa Teju maupun Eju, apabila di tengah pandemi ini kita benar-benar mendapat kesulitan, kita boleh
mengajukan pinjaman di pemerintah Jepang ya. Jadi sebesar sekitar 200.000 yen gitu, dan itu bisa diangsur sekitar 2 tahun ya. Dan itu pun bisa diangsur tanpa bunga teman-teman. Dan itu enaknya di Jepang sini ya. Dan kita kalau apabila sakit, kita pun dapat mengajukan potongan harga ya. Dan oke, teman-teman, dan semoga teman-teman di Indonesia dan dimanapun berada semuanya dapat menjaga kesehatan, terutama yang ada di Indonesia yang saat ini saya dengar masih banyak sekali yang kena dampak virus, dan virusnya juga masih berkembang. Dan saya dengar kemarin di Jawa Timur terutama masih banyak sekali yang terinfeksi karena mungkin kurangnya kesadaran ya. Jadi kemarin mungkin karena lebaran, jadi banyak orang yang berbondong-bondong belanja, atau yang kemarin saya dengar itu satu mobil itu bisa diisi sampai 14 orang. Itu sebenarnya sangat bahaya sekali ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya satu mobil itu, kalau mobil besar itu isinya hanya 7 orang atau 6 orang ya, kalau mobil besar. Kalau mobil kecil mestinya isinya cuma 5 orang ya. Tapi saya lihat kemarin yang di teman-teman di Indonesia itu bisa satu mobil tuh ada yang diisi sampai 14 orang sampai 15 orang. Nah itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Meskipun kita bersama saudara kita juga tidak tahu apakah saudara kita ini badannya itu ada virusnya atau tidak, kita tidak tahu ya. Jadi sebisa mungkin itu dihindari ya teman-teman ya. Dan untuk apalagi di saat lebaran ini teman-teman, di musim lebaran ini saya juga dengar juga banyak yang masih berkunjung ya. Kemarin meskipun menanggulangi, tapi ya itu tadi orang-orang masih banyak yang ngotot. Padahal mestinya tidak boleh mudik, tapi teman-teman juga ngotot banyak yang mudik ya. Itu sebenarnya dihindari ya. Meskipun kita sebenarnya berat, kita juga ingin berkumpul dengan keluarga ya. Apalagi kalau kita sudah lama tidak bertemu. Dan memang lebaran itu adalah momen yang sangat dinanti-nanti untuk berkunjung, bersilaturahmi dengan keluarga. Tapi tetap karena pandemi ini, tetap itu semua harus dihindari ya. Jadi sebisa mungkin untuk tidak berkunjung dulu, ataupun kalau tidak perlu untuk tidak berkumpul-kumpul itu, kalau bisa itu satu rumah cuma diisi 7 orang atau 8 orang aja ya. Jadi jangan sampai satu rumah meskipun dengan keluarga, dengan family, satu rumah bisa diisi sampai 30 orang, itu sebisa mungkin untuk dihindari ya. Nah oke teman-teman, itu sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan di sini berdoa buat teman-teman yang ada di mana saja, maupun yang bekerja di Malaysia, di Korea, di Thailand, terutama teman saya di Indonesia. Semuanya semoga dapat menjaga kesehatan, semoga semua dapat menjaga kesehatan, dapat menjaga stamina. Semoga kita semua dihindarkan dari virus corona ini. Dan oke teman-teman, mohon dukungannya buat channel saya, Eni Suci. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Eni Suci.